Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotaan 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, yang kedua Amin Daniel Hikmah, yang ketiga Mbak Aminatul Muamanah. Kami akan menjelaskan observasi atau laporan observasi di Desa Panjeng, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Yang pertama, ciri masyarakat Desa Panjeng. Secara umum, masyarakat pedesaan memiliki mata pencarian dalam bidang pertanian, berkebun, peternakan, dan perdagangan. Mayoritas masyarakat Desa Panjeng sebagai petani, seperti petani jagung, padi. Dalam setahun, para petani tersebut mengalami 3 kali masa panen padi. Namun juga banyak yang bekerja sebagai pedagang dan berternak. Masyarakat Desa Panjeng memiliki jiwa beragama tinggi, bersosial, dan bertoleransi. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembelajaran madin dan juga jenjang pendidikan berbasis madrasah. Bahkan juga terdapat pondok pesantren Minatul Jannah di Desa Panjeng. Yang selanjutnya, Desa Panjeng memiliki Desa Panjeng masih terjaga kelestarian alamnya. Hal ini terbukti dengan masyarakat yang masih bergantung banyak dengan alam, terutama sawah dan sungai untuk sumber pengairan mereka. Ya, sumber atau sini nyebutnya adalah kali, itu juga termasuk sumber karena untuk mengaliri sawah sumber. Dan di sini masih banyak sawah-sawah atau lahan yang belum dibuat rumah, atau masih perdesaan, dan masih banyak yang lainnya ya selain padi. Tapi rata-rata mayoritas sini adalah menanam padi dan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Daniel Hikmah. Di sini saya akan melanjutkan materi atau hasil dari observasi kelompok saya. Di sini saya akan menyampaikan tentang dampak globalisasi terhadap perkembangan sosial budaya masyarakat. Nah, kelompok kami mengadakan observasi di Desa Panjeng, Jenangan, Ponorogo. Globalisasi sendiri adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Dampak globalisasi sendiri ada dua, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, meningkatnya pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju, atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk ke dalam desa. Dan yang kedua, meningkatnya etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian rasional, sportif, dan sebagainya. Jadi pola pikir mereka akan lebih terbuka dan mewujudkan suatu progres-progres yang lebih baik. Selanjutnya, dampak negatif globalisasi dalam bidang sosial budaya masyarakat ada dua juga. Yang pertama, semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia, baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Dan yang paling menonjol yaitu melalui internet. Nah, yang kedua, semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup individualisme atau mementingkan kepentingan diri sendiri. Jadi seperti memanfaatkan sesuatu dan itu untuk kepentingan dirinya sendiri.
Hasil dari observasi kelompok kami, dampak globalisasi dalam bidang teknologi sendiri di Desa Panjeng Jenangan Ponorogo. Di sana adanya progres desa yang dimana menuju desa digital karena sudah menggunakan atau menuju seluruhnya menggunakan website, yaitu di internet, yang dimana semua urusan surat menyurat tidak usah atau tidak perlu ke kantor desa ataupun ke kecamatan, karena semua urusan surat ataupun hampir urusan tanda tangan pun diprogramkan menggunakan digital di tahun 2021 ini nantinya. Nah, hanya saja karena tinggal menunggu pendanaan dari pusat atau pendanaan turun dari pusat. Karena juga pandemi ini semua juga terhalang untuk segi pertemuan di dalam antar desa untuk merencanakan ini semua, untuk melakukan kegiatan kemajuan desa ini semua juga terhalang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatul Mu'amanah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3, yaitu mengenai potensi Desa Panjeng yang sudah atau sedang dikembangkan. Apakah potensi itu? Potensi itu bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana keadaan tersebut diharapkan mampu atau mungkin bisa dikembangkan di suatu wilayah agar memberikan keuntungan bagi desa tersebut. Nah, di Desa Panjeng ini ada banyak sekali potensi-potensi yang meliputi potensi budaya, potensi sosial, potensi sumber daya alam, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita ambil contoh budaya, potensi budaya. Nah, budaya yang masih ada atau sampai sekarang dilestarikan di Desa Panjeng, Kecamatan Jenangan ini, yaitu misalkan budaya reog, budaya hadroh, budaya banjari, genduren, dan juga masih ada yasinan. Nah, menurut kepala desa, sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, kegiatan reog ini rutin dipentaskan atau diadakan sebuah latihan setiap malam minggu. Namun setelah pandemi atau setelah pemerintah Kabupaten Ponorogo memberlakukan larangan untuk mengadakan setiap acara, maka jika ingin mengadakan acara dengan skala besar itu harus mendapatkan perizinan dari pemerintah desa dan juga izin dari Satgas. Nah, misalkan kita ambil contoh, jika ingin mengadakan acara hajatan nikah, pemerintah desa itu mengizinkan, namun harus dibatasi jumlah orang yang hadir dan harus mematuhi protokol kesehatan. Begitu juga ketika ada acara genduren atau yasinan, itu boleh diadakan, tapi maksimalnya itu orang tidak lebih kurang dari 10 orang. Nah, yang selanjutnya adalah potensi desa yang sedang dikembangkan. Itu ada banyak sekali potensi sebenarnya, tetapi kita mengambil 3 contoh saja. Yang pertama yaitu potensi desa didik, di mana potensi ini diharapkan Desa Panjeng ini menjadi desa yang pendidikannya itu sangat diperhatikan. Ini bisa terbukti dengan adanya banyak pengajar yang sudah menjadi PNS di Desa Panjeng ini, walaupun mayoritas di Desa Panjeng ini kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani, tapi pengajar di sini juga sudah bersertifikat PNS. Nah, pemerintah desa ini juga mengupayakan pembelajaran untuk para siswanya. Itu juga termasuk santri-santri yang selama pandemi ini bermukim di Pondok Pesantren Miftahul Jannah, agar
pembelajarannya itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah pembangunan infrastruktur di Desa Panjeng. Ini pembangunan infrastruktur ini meliputi tempat-tempat ataupun pembangunan desa, meliputi bangunan-bangunan desa ataupun pembangunan infrastruktur pengembangan olah sawah, itu banyak sekali. Di mana mengingat Desa Panjeng ini mayoritas masyarakatnya adalah bermata pencaharian petani. Jadi pemerintah desa, kantor desa itu berupaya agar para petani ini mendapatkan keuntungan dan kenyamanan di Desa Panjeng. Nah, pembangunan infrastruktur ini diupayakan sedemikian rupa agar masyarakatnya itu tetap nyaman dan aman. Yang terakhir adalah pengembangan BUMDes atau badan usaha milik desa. Ini bisa digolongkan ekonomi mikro, ya, berarti meliputi ekonomi pertokoan ataupun penjualan-penjualan yang selingkup dengan Desa Panjeng. Nah, pengembangan BUMDes ini diharapkan bisa memberikan manfaat atau mempermudah masyarakat Desa Panjeng untuk mengatasi masalah perekonomian. Nah, mungkin itu presentasi dari saya dan presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.